Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Di mana Tuhan dalam kesesakanku? Bagaimana bisa bernyanyi atau bersyukur di dalam kesulitan? Itulah ungkapan para pemazmur yang kita temui di dalam kitab Mazmur yang akan kita pelajari bersama dalam kuartal 1 di tahun 2024 ini. Selamat tahun baru 2024. Sebelumnya para pemirsa, terima kasih sudah datang dan kembali untuk mempelajari firman Tuhan yang kita percaya sangat berkuasa. Untuk menjawab dua pertanyaan yang tadi saya sampaikan, kita akan sama-sama berdiskusi dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Selamat tahun baru 2024 juga. Semoga sehat-sehat dan terus semangat melayani di tahun ini. Baik para pemirsa, sudah ada salam-salam yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada para narasumber. Saya akan bacakan untuk Pendeta Samuel Pardede, mohon tanggapi salam dari Leri Simanjuntak yang mengatakan, kiranya diskusi ini dapat menjadikan kita pengerja untuk menyelesaikan misi Allah di dunia. Berikutnya dari Willy Sui di Malaysia, selamat tahun baru 2024, semoga kita terus setia, kuat dalam iman, dan setia senantiasa mengambil pilihan yang tepat. Berikutnya dari Mon R dari Malaysia juga, dengan siri perbincangan dan perkongsian firman Tuhan, sungguh membuka mata hati rohani agar lebih tertumpu kepada pelayanan kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi. Mari kita saling mendoakan agar kita semua akan terus bertumbuh dalam kebenaran Yesus Kristus sampai Maranatha. Selamat tahun baru 2024. Terakhir, Konsin Atom mengatakan, saya ingin mengucapkan selamat melangkah ke tahun 2024. Semoga di tahun yang baru, iman kita kepada Yesus semakin lebih matang. Puji Tuhan. Silakan Pendeta Pardede dengan semangat dan juga apa harapan sambil kita belajar kitab Mazmur yang bisa kita gali dalam firman Tuhan. Silakan. Selamat tahun baru ya buat Leri Simanjuntak, Willy Sui, On Air, maupun Konsiatong yang sudah memberikan salam pada pagi hari pada acara Sekolah Sabat kali ini. Tentu tahun yang baru ini merupakan satu resolusi yang harus kita canangkan dalam hati kita, dan sesuai dengan pelajaran sekolah sabat kita akan melalui sepanjang tahun 2024 dengan bermazmur, ya, bernyanyi dan berdoa, karena mazmur adalah apa? Doa dan nyanyian yang diinspirasikan oleh Allah. Saya rasa itu Kak Ivy. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta untuk kehadiran dan juga semangatnya bagi kami semua yang sedang menyaksikan. Baik, bagi Pendeta Sony Situmorang, saya mau menyampaikan salam dari Veterian Medal, Gereja Kampung Liabas dan Gereja Nolotan di Kota Marudu Sabah. Mengatakan, penyampaian yang sungguh jelas, pencerahannya mudah dipahami dan menghiburkan jiwa dan meneguhkan iman. Salam kasih damai sejahtera. Berikutnya dari Maidin Lakuman mengatakan, terima kasih dengan diskusi Sekolah Sabat ini, sungguh memberkati, membantu belajar. Semoga tahun 2024 akan diteruskan. Selamat tahun baru. Juga ada 4 nama maksud saya mengirimkan salam, Yusuf Palasa, Arnita Gamar, Global Ministry, dan Jarod Krismartono. Silakan Pendeta Situmorang dengan juga harapan yang akan kita bawa sambil mempelajari kitab Mazmur. Baik, para hamba Tuhan yang saya tidak sebutkan namanya, tapi Ivy sudah sebutkan tadi, terima kasih atas respon positifnya dan beri masukan kepada kami agar kami boleh memperbaiki ke arah yang lebih baik, dan juga harapan kita dengan membaca atau mempelajari buku Mazmur, kita akan semakin mengetahui kenapa dikatakan kitab Mazmur dan siapa penulisnya dan apa yang mau diekspresikannya. Sekali lagi selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik pemirsa, untuk mengawali kebersamaan kita, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran pertama yang berjudul Cara Membaca Mazmur. Terdapat di dalam Lukas 24 ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka,
Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Pardede. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang kasih lagi penyayang, kami mengundang hadirat Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami bersama-sama berdiskusi pelajaran sekolah Sabat, itu akan menjadi berkat bagi kami, khususnya bagi pemirsa dimanapun berada, sehingga ketika kami berdiskusi nanti di UKSS kami masing-masing, kami dapat dibekali melalui pelajaran sekolah Sabat yang kami pelajari pada saat ini. Biarlah ya Bapa, Engkau ampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sedikit perkenalan mengenai kitab Mazmur yang kita pelajari selama kuartal pertama di tahun 2024 ini, kita akan lebih melihat kepada penekanan di mana kitab Mazmur merupakan tempat Tuhan dan manusia bertemu dari hati ke hati. Kita akan diingatkan bahwa kitab ini diinspirasikan, diilhami oleh Allah sendiri melalui tulisan para pemazmur yang banyak mengungkap pengalaman pribadi mereka dengan segala emosi, segala perasaan, dan juga kita akan melihat sejarah, teologi, dan juga sastra yang menjadi latar belakang dari penulisan ini. Semoga kita akan dikuatkan dan seperti yang Pendeta Samuel Pardede tadi katakan, menyemangati kita untuk lebih banyak berdoa dan lebih banyak bernyanyi. Baiklah, kita akan masuk ke hari Minggu dengan judul Mazmur dalam Ibadah Israel Kuno. Kita akan melihat bagaimana kitab Mazmur ini digunakan oleh bangsa Israel, supaya kita juga boleh meneladani bagaimana kita bisa menggunakan kitab Mazmur pada saat ini. Boleh Pendeta Pardede mulai dalam hal tersebut? Baik, terima kasih Kak Evi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita belajar pelajaran sekolah Sabat kita, khususnya pelajaran pertama ini, kita bersyukur ya, saya katakan kita bersyukur sebagai orang Kristen lah saya katakan, Allah memberikan panduan kepada kita ya melalui kitab Mazmur ya, sebagaimana ini juga merupakan panduan kepada orang-orang Israel kuno ketika mereka beribadah. Sebenarnya berbicara tentang ibadah ini adalah komunikasi antara kita dengan Allah ya. Dan kita dibantu dengan Mazmur ini, sebagaimana bangsa Israel kuno mereka sering menggunakan kitab Mazmur ya dalam ibadah, baik secara pribadi maupun secara komunal atau di dalam jemaat ya. Jadi kita sangat terberkati dengan kitab Mazmur, karena Mazmur ini kalau kita baca ya, kata-katanya bukan hanya sekedar puitis, tapi memang menyampaikan ya, mewakili ya isi hati kita yang mau kita sampaikan kepada Allah, dan kita juga diyakinkan bahwa melalui kitab Mazmur ini ya sebenarnya kita tidak akan kehabisan kata-kata untuk menyampaikan pujian kepada Allah. Ya, jadi dalam segala hal ya, dalam ibadah pribadi kita maupun dalam ibadah secara komunal, kita sangat terbantu dan terberkati melalui melalui kitab Mazmur. Saya rasa begitu, Pak. Ya, betul sekali Pendeta. Makna penyembahan dari kitab Mazmur itu sangat kental, begitu ya. Pendeta Sony Situmorang dalam aplikasinya saat ini, apakah kita masih menggunakan kitab Mazmur seperti itu? Karena yang kita tahu di gereja Advent kita ada lagu Sion, gitu ya. Di gereja lain ada Kidung Jemaat. Nggak ada yang namanya kitab Mazmur gitu dinyanyikan secara literal. Ataupun secara pribadi, bagaimana kita masih bisa menggunakan kitab Mazmur dalam penyembahan kita kepada Allah? Ketika ditanya bagaimana kita menggunakan kitab Mazmur dalam pujian dan penyembahan kita, tadi telah dibahas oleh Pastor Sam bagaimana Mazmur dalam ibadah Israel kuno. Pemirsa pernah nggak lihat di YouTube atau pernah lihat di mana ya, di TV bagaimana orang Yahudi, orang Israel berdoa? Beberapa kali saya bawa rombongan ke Israel, kalau saudara pergi ke tembok ratapan, maka the way how they read the Bible, bukan the Bible ya, dia punya Torah, caranya itu mereka bersenandung.
bersenandung. Tepatlah dengan kata Mazmur yang artinya alunan. Ada kata Mizmor, ada juga di sini dikatakan dari Tehillim, pujian, ada juga psalmoi. Tapi intinya adalah itu semua merupakan alunan, dawai. Sehingga Mazmur merupakan suatu apa kita katakan suatu ekspresi dari seseorang untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Bahkan di Israel kalau saudara lihat mereka baca Alkitab sambil goyang kepala begini. Nah, 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 itu begitu saudaraku. Coba perhatikan, lihat YouTube-nya. Nah, bagaimana dengan sekarang ini? Apakah masih relevan Mazmur? Saya ingin katakan sekali lagi kepada para pemirsa, ingat bahwa Mazmur ditulis bukan hanya oleh Raja Daud ya. Mazmur paling tidak ditulis oleh 7 nama. Antaranya Musa, Salomo, Asaf, Atan, ada juga anak-anak Korah. Nah, yang saya mau tekankan bukan penulisnya, tapi kenapa mereka menulis itu? Karena mereka ingin mengekspresikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sekarang Ivy, Mazmur biasanya dibikin di mana itu dibaca? Ada satu tatanan ibadah umat Kristen namanya liturgi, oke? Atau kalau dalam bahasa umum itu ritual. Jadi susunan acara gereja itu liturgi. Dan perhatikan di semua gereja Kristen, liturgi biasanya itu dibaca buku Mazmur. Contoh kalau kita di gereja Advent apa, Pastor Sam? Biasanya bacaan ayat bersautan itu sahut-sautan itu tidak semuanya, tapi kebanyakan atau lebih sering diambil dari buku Mazmur dan Amsal. Karena buku Mazmur dan Amsal ini merupakan bagian dari Ketuvim. Ketuvim ini merupakan apa? Bagian terakhir dari kanonisasi Alkitab. Ada juga Nevi'im, Nebi'im, gitu kan begitu. Tapi ini dibaca dari apa? Artinya itu di liturgi untuk melihat bagaimana ekspresi kita dalam beribadah kepada Tuhan. Untuk lebih jelasnya nanti di pelajaran berikutnya kita akan bahas. Terima kasih. Terima kasih pendeta sudah menggambarkan bahwa kitab Mazmur masih juga kita pakai dalam penyembahan kita, walaupun bentuknya berbeda gitu ya, atau tidak langsung dibaca dalam kitab Mazmur. Tapi kalau saudara bandingkan lagu Sion dengan kitab Mazmur itu banyak persamaannya, itu kan kreativitas para pengarang lagu gitu ya dalam menggunakan kata-kata di dalam lagu mereka. Dan juga saya pribadi suka penyanyi Kristen Don Moon. Don Moon itu banyak menggunakan liriknya dari kitab Mazmur juga kalau kita perhatikan. Baik, kita akan lanjut ke hari Senin. Tadi Pendeta Sony Sutumorang sudah menyinggung mengenai para penulis dari lagu-lagu ini di kitab Mazmur. Jadi Pendeta Samuel Pardede boleh tolong perkenalkan siapa-siapa mereka dan apa yang mereka tulis. Inspirasi tulisan mereka itu dari mana sih? Seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Kak Evi. Ya. Jadi kalau kita lihat kehidupan para penulis kitab Mazmur ini yang seperti Pak Pendeta Situmorang katakan tadi ada beberapa, bukan hanya Raja Daud, yang walaupun ya Raja Daud merupakan penulis Mazmur yang paling apa kalau saya katakan paling familiar ya, yang paling dikenal oleh banyak orang karena memang dia paling banyak menulis. Tetapi bukan hanya dia, ya ada juga anaknya Salomo. Ya. Kemudian ada juga seperti yang dikatakan tadi orang-orang Levi, ya. Bahkan kita tahu ada Bani Korah, ada Heman, ada Etan, ya. Tetapi yang mau saya katakan mereka ya ketika menyampaikan Mazmur itu berdasarkan inspirasi. Karena pada saat itu mereka sedang berbicara kepada Allah. Ya, jadi ketika mereka bermazmur, mereka sedang berkomunikasi itu maksudnya, sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya pujian itu adalah doa, ya. Dan melalui pelajaran ini kita ditekankan bahwa ketika mereka bermazmur, kata-kata yang diucapkan walaupun itu adalah kata-kata manusia, tapi itu berdasarkan inspirasi. Itu makanya kalau kita lihat dalam kitab Mazmur ada begitu banyak ya, ada begitu banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disajikan yang sampai saat ini tetap relevan. Itu buktinya bahwa itulah diinspirasikan. Ya, jadi apa yang dimazmurkan atau apa yang dinyanyikan, pujian apa yang mereka lantunkan pada zaman itu oleh para penulis-penulis tadi sampai sekarang itu masih relevan. Itu bukti yang tidak bisa dibantah bahwa itu merupakan inspirasi dari Allah. Ya, jadi saya rasa itu Kak Evi.
Ya, betul sekali pendeta. Makanya Yesus sendiri pun dan juga murid-muridnya mengutip begitu ya, karena mereka percaya Mazmur ditulis berdasarkan firman Allah gitu, walaupun yang menulis adalah manusia. Baik, Pendeta Sony Situmorang, saya mau bacakan ada kalimat terakhir di pelajaran hari Senin dikatakan, namun pada saat yang sama mereka tidak berusaha untuk menutupi, menyembunyikan, atau mengecilkan kesulitan dan penderitaan yang umum yang terjadi di dunia yang telah jatuh. Dengan kata lain, bahwa pengalaman pribadi para pemazmur ini sangat-sangat real, sangat nyata, tidak ada yang ditutupi. Sangat berbeda kalau kita lihat kesannya dengan liturgi sekarang kaku gitu ya, harus mengikuti yang monoton. Sepertinya hubungan saya dengan Tuhan ketika berada di gereja itu terlalu formal gitu, nggak terlalu pribadi. Apa yang bisa kita lihat pendeta dari makna sebenarnya penyembahan yang mau kita pelajari dari Mazmur? Benar, sekarang ini kelihatan terlalu formal karena kita itu berjamaah atau congregation berjemaat ya membacanya ya. Benar juga tadi Ivy bilang bahwa kalimat bahwa mengatakan apa tidak berusaha untuk menutupi, menyembunyikan kesulitan. Saya katakan tadi bahwa Mazmur merupakan ekspresi rasa, atau ekspresi kehidupan atau manifestasi dari perjalanan hidup yang mereka rasakan ya. Kenapa saya katakan demikian? Ivy ingat nggak Daud? Ketika dia berpengembalakan, dia bernyanyi. Ketika dia sedang dalam masalah, dia bernyanyi. Semua dia lakukan dengan apa? Dengan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan sekarang ini? Apakah kenapa sampai sekarang kita seperti kaku? Jadi sekali lagi Ivy, sebenarnya ini Mazmur seperti yang diterangkan di awal, ini merupakan ekspresi perasaan seseorang. Contoh, saya mau kasih contoh tadi apa ya? Saya udah ingat tadi saya mau kasih contoh. Eh, pernah nggak Ivy eh, apa menulis waktu masih SMP atau SMA di notebook sesuatu yang Ivy tidak bisa ungkapkan ke orang, tapi hanya bisa Ivy rasakan yang hanya bisa diketahui oleh orang oleh diri sendiri. Apa itu contohnya? Diari biasanya Pernah pendeta ya? cewek. Pernah. Atau kedua, misalnya Pastor Sam dulu, waktu SMA dia naksir cewek, tapi dia tidak berani ngomong. Bagaimana Sam? Tulis di kertas. Aduh Tuhan, gimana gue? Aduh gue mau ngomong gak enak, gue mau gini gak enak kan begitu. Artinya itu ekspresi. Namun saya mau kembali lagi, Ivy tolong baca pelajaran hari Minggu tadi saya lupa paragraf terakhir. Mazmur tidak hanya mengiringi ibadah umat, tetapi juga mengajarkan bagaimana mereka harus menyembah Tuhan di tempat suci. Yesus berdoa dengan kata-kata Mazmur 22. Mazmur juga menemukan tempat yang signifikan dalam kehidupan gereja mula-mula. Mengajarkan bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Kenapa kaku Ivy? Karena sekarang itu bagian dari liturgi hanya ayat bersahutan. Oke. Tapi bagaimana membaca buku Mazmur dari pelajaran hari Minggu dan Senin sudah dikatakan mengajarkan kita bagaimana menyembah Tuhan dengan apa? Dengan mendalami maknanya dan menyelami perasaan si penulisnya. Terima kasih Ivy. Terima kasih pendeta sudah membawa kita kepada aplikatif komunal gitu ya, secara berjemaat mungkin terkesan kaku, tapi secara pribadi kita bisa bebas gitu berhubungan dengan Tuhan melalui kitab Mazmur. Baik, kita akan maju ke hari Selasa sekarang dengan judul sebuah lagu untuk setiap musim. Nah, pendeta Samuel Pardede boleh tolong tambahkan tadi yang kita sudah bicarakan mengenai pengalaman dari pemazmur, karena memang pengalamannya banyak macam yang mereka tulis dalam kitab Mazmur itu banyak, dan apa artinya bagi kita ketika kita melihat pengalaman mereka dalam kitab Mazmur. Baik, terima kasih Ivy. Memang kalau kita lihat ya, jadi para pemazmur atau penulis kitab Mazmur ini seperti saya katakan tadi, mereka sama seperti kita. Artinya apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka sedang gumulkan, ya, semua itu disampaikan kepada Tuhan melalui lagu pujian, ya, melalui Mazmur saya katakan. Sebenarnya kita juga, ya, manusia sekarang melakukan hal yang sama. Coba kalau kita misalnya lagi sedih, contoh, pasti sering sekali senandung sedih yang keluar dari mulut kita kan. Lalu kalau misalnya kemarin pas baru dapat THR kan, langsung nyanyi apa? Ya, hitung satu-satu berkatmu kan, lagu-lagu yang gembira. Sebenarnya itu sedang bermasmur kita, sedang bermasmur ya. Dan yang mau saya katakan, kelebihan kita sebagai orang Kristen, kelebihan kita sebagai orang yang sudah sering membaca
kitab suci, lihat coba senandung yang keluar dari mulut kita apa? Pasti senandung dari Mazmur itu juga sebenarnya. Karena kita udah sering kan membaca-baca ayat Alkitab kan. Jadi dalam setiap situasi, dalam setiap persoalan kehidupan, karena kita sudah sering baca, lalu ketika kita senandungkan, jadi itu kata-katanya. Ya, saya juga sering dengar ya mama saya kalau misalnya dia bersenandung kadang-kadang walaupun tidak begitu jelas apa ya kata-katanya begitu ya. Tapi itu menunjukkan ungkapan hatinya, ya. Dia sedang bercerita kepada Tuhan. Dia sedang bercerita. Makanya kita semua diajak sebenarnya. Diajak pada saat ini untuk lebih mencintai lagi firman, lebih banyak lagi belajar membaca bahkan khususnya kitab Mazmur. Karena kalau kita tiap hari baca itu, tiap hari percayalah itu akan menjadi kosakata kita. Itu akan menjadi perbendaharaan kita. Jadi ketika kita kaget, ini maaf, ketika kita kaget coba, kata-kata apa yang keluar dari ucapan? Itu biasanya kata-kata yang sering kita baca dan kita dengar. Tapi kalau kita sering baca kitab Mazmur, sering kita dengar, sedang kaget pun kita, maka bahasa yang keluar itu bahasa kitab Mazmur. Pada saat kita marah pun itu yang keluar. Ya, jadi dalam segala musim, makanya katakan dalam segala musim ya, sebuah lagu untuk setiap musim. Mau senang, mau gembira, ya, mau pada saat dalam persoalan, apapun itu, ya. Bermazmurlah buat Tuhan. Ya, sehingga ketika kita sudah saya katakan katam ya istilahnya ya, sudah katam ya. Sudah katam dengan firman Tuhan, itu akan menjadi perbendaharaan kita yang akan kita ucapkan bahkan ketika kita di luar kesadaran kita. Ya. Jadi kalaupun kita latah kita itu latah firman Tuhan gitu loh. Kan alangkah sedihnya kalau misalnya apalagi kalau hamba betul sampai latah yang keluar itu saya jelas. Tapi kalau latah yang keluar itu adalah Mazmur ya why not? Ya. Ya jadi kebetulan Kak Ivy saya punya kakak ipar senang sekali dia baca kitab Mazmur sehingga dia banyak nyanyikan kitab Mazmur itu. Jadi kalau dia banyak buat tulisan. Ya, maksudnya dia banyak buat scripture song maksudnya. Dia banyak sekali. Ya, kalau nggak apa-apa ya saya nyanyikan satu di sini yang sering dia nyanyikan. Ya. Coba, karena dalam perjanjian sekolah sahabat kita itu ada. Coba kita buka Mazmur 103. Dan ini juga salah satu cara menghafal Alkitab. Ya, Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Ya, kata-katanya begini. Jadi kakak saya sering nyanyikan begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang ya seperti itulah kata-katanya maksud saya. Yang mungkin saya katakan adalah ketika kita nyanyikan itu bisa hafal kita. Ya, bisa hafal kita dengan kitab Mazmur. Dan kalau kita ulang-ulang itu akan menjadi perbendaharaan kata kita. Bahkan ketika kita latah itu yang keluar dari mulut kita. Saya rasa begitu Kak Ivy. Terima kasih sekali pendeta untuk kesaksiannya, juga mengingatkan saya salah satu peraturan kelas panduan anak-anak adventurer selalu menyanyi dalam hati, begitu ya. Dan kita tahu bangsa Israel dan juga umat Yahudi sampai sekarang ini mereka kuat menghafal karena memang hari-harinya dijalani dengan senandung-senandung scripture songs, itu ya, lagu-lagu dari Alkitab. Terima kasih. Wah, Pendeta Sony Situmorang jangan takut disuruh nyanyi juga, Pendeta. Kita lanjut ke hari Selasa. Ini kita mau melihat seperti nyanyian tadi, kitab Mazmur sangat identik dengan kata-katanya yang puitis, begitu ya. Apa manfaat tulisan itu dibuat puitis? Itu membawa manfaat apa kepada penyembahan kita kepada Allah ataupun secara pribadi? Silakan Pendeta. Kalau kita lihat Adventist Hymnal atau Advent Youth Sing atau lagu Sion, maka tulisannya pun apa? Puitis ya. Kenapa? Karena kembali itu merupakan ekspresi hati. Ekspresi hati merupakan sesuatu yang dia rasakan dengan Tuhannya, sesuatu yang dirasakan dengan secara bangsa, sesuatu yang dia rasakan secara pribadi, yang membuat dia lebih dekat kepada Tuhannya, atau bahkan dia mempertanyakan Tuhannya. Lalu, apakah penting hal tersebut? Ivy, coba baca paragraf
2 bagian nomor 6. Itu penting sekali. Ya. Hari Selasa. Mazmur sejarah yang mengenang masa lalu Israel dan menyoroti kesetiaan Tuhan dan ketidaksetiaan Israel untuk mengajar generasi mendatang agar tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka, tetapi untuk mempercayai Tuhan dan tetap setia pada perjanjiannya. Ketika kita baca kalimat ini, pertanyaannya adalah masing-masing orang menerimanya atau mengartikannya atau memahaminya sesuai dengan pengertian yang dia miliki. Kenapa saya katakan demikian? Jadi kenapa judul ini membaca kitab Mazmur? Pernah nggak Ivy di sekolah sahabat atau Pastor Sam di sekolah sahabat? Lalu ada kelompok sekolah sahabat di sana, ada orang yang sering bicara, ada orang yang kurang bicara, ada orang yang diam. Nah, kenapa? Pernah nggak disurvei? Saya pernah survei itu waktu saya kuliah di IAS. Jadi tingkat pemahamannya tidak semuanya sama. Makanya bagi para finish sekolah sahabat ini juga saran dari hasil survei kami waktu itu, kalau buat kelas bikinlah yang selevel sekelas. Nah, dalam konteks ini juga benar sebuah lagu untuk setiap musim perlu kata-kata yang puitis. Kenapa? Karena itu urat ekspresi hati. Bahkan saya nggak usah baca di sini, Ivy juga nggak usah baca. Paling tidak ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam frasa seperti paralelisme, ada perumpamaan, ada merisme, dan lain-lain tersebut. Namun semuanya itu untuk menyatakan bagaimana pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang paling luar biasa lagi terus terang ketika tadi Pastor Semba nyanyi lagu itu, coba di lagu-lagu dunia baik rohani maupun sekuler banyak kata-kata Mazmur diambil ya. Ya Sam ya. Contoh mungkin yang terkenal sekarang Mazmur 23 ya. Nah, Pastor Sam tahu Mazmur 100 ada lagu-lagunya. Tapi saya hanya ingin katakan kepada kita semua para pemirsa, ketika kita membaca buku Mazmur, maka judul ini sebuah lagu untuk setiap musim ini merupakan ekspresi penulis pelajaran untuk menggambarkan bahwa hampir dalam semua musim ketika ketujuh orang ini menulis buku ini, maka mereka ingin apa yang mereka tulis menjadi apa? Menjadi arahan atau yang nomor 6 tadi, mengajarkan ke generasi mendatang supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, bahkan lebih setia kepada Tuhan kita. Itu mungkin dari saya, Ivy. Terima kasih Pendeta, dengan kata lain bahwa penyembahan kepada Tuhan itu harusnya ada di setiap musim gitu ya, suka atau duka, bebas kita mengekspresikan dan juga berhubungan dengan Tuhan kita. Yes. Baik, kita lanjut ke hari Rabu dengan judul doa-doa yang terinspirasi. Ini kata terinspirasi ditekankan beberapa kali dalam pelajaran kita Pendeta Samuel, karena penting untuk kita tahu dan kita ingat, kita imani bahwa tulisan ini memang firman Allah, begitu ya. Banyak orang yang suka skip, melewati kitab Mazmur, karena ini cuma nyanyian aja, dia pikir seperti itu. Saya mau baca kitab Injil, karena langsung Yesus yang mengatakannya. Apa pentingnya Pendeta? Kita imani ini, bahwa ini adalah firman Allah, dan ya, silakan Pendeta dengan pengalaman dan juga pemikirannya. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi sudah diulang-ulang bahwa kitab Mazmur ini, walaupun ini merupakan sebuah nyanyian atau ungkapan hati, ya, tapi jangan lupa si penulis kan sedang berbicara kepada Allah. Ya, si penulis sedang berbicara kepada Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam Roma 8 ya, ayat 26 dan 27. Roh Allah yang mengajari kita, ya. Ya, kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Sama seperti yang pendeta Sitomorang katakan tadi. Saking berkecamuknya hal-hal yang kita alami, kita nggak tahu mau ngomong apa. Tapi Tuhan, aku sedang dalam masalah nih. Aku sedang tertekan nih. Dan kita nggak tahu mau bilang apa. Nah, Roh Kudus ajarin kita. Mau ngomong sama Tuhan itu Roh Kudus yang ngajarin. Nah, itu yang dilakukan. Oh, itu yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya. Ya, makanya Mazmur itu adalah apa? Inspirasi, ya, inspirasi dari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, ya pemirsa semua ya dimanapun berada, kita sangat terbantu. Maka saya katakan kita sangat terbantu dengan kitab Mazmur ini. Kalau kita mengalami kesulitan, misalnya kita punya pergumulan, ya lalu kita teringat dengan pergumulan Raja Daud. Sepertinya Raja Daud pernah juga deh alami apa yang saya alami ini. Ya sudah, kutip aja, ya Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud tadi, ya. Jadi ini membantu kita. Karena memang saya percaya ketika kita teringat pun itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan kita, hambaku Daud pernah loh mengalami hal yang kau alami.
lihat apa yang dia lakukan. Dia datang kepadaku, dia bernyanyi, dia berdoa. Ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang Mazmur ini bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar pujian, tapi juga adalah doa-doa yang terinspirasi. Ya, doa-doa yang terinspirasi. Bahkan seperti yang Kak Ivy katakan tadi, ya, Yesus sendiri pun sering apa? Mengutip kitab Mazmur, ya. Bahkan para rasul sering juga mengutip kitab Mazmur ini. Artinya kita, ya, pada zaman sekarang ini pun kenapa tidak melakukan hal yang sama? Kutip saja kitab Mazmur sebagai doa kita, ya. Saya teringat, ya, karena sekarang kan kita kan ada doa apa itu, doa 24/7 itu, ya. Kalau misalnya saya ambil bagian di situ, sering juga saya baca itu kitab Mazmur. Kalau pas lagi pujian, pas pengakuan, ya, atau ucapan terima kasih, bahkan permohonan, ya, terbantu kita ketika kita baca itu, dan itu memang menjadi ungkapan hati saya secara pribadi. Walaupun itu yang nulis adalah Raja Daud, ya, karena itu adalah inspirasi kudus. Lalu saya jadikan itu menjadi doa saya juga. Ya. Dan ketika, nah ini luar biasanya Mazmur ini. Ini bukan hanya sekedar ungkapan kita, tapi juga kita akan mendengar Yesus juga berbicara kepada kita langsung. Ya, karena ketika kita nyanyikan, kita ungkapkan perasaan kita ungkapkan kerinduan hati kita, lalu ada juga jawaban-jawaban Tuhan kan langsung di dalam kitab itu. Jadi kita langsung tersentuh dengan jawaban yang instan ketika kita bermazmur itu. Kita berdoa dan langsung terjawab dia. Ya, jadi saya rasa begitu, Kak Ain. Terima kasih. Betul sekali Tuhan, maksud saya pendeta, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu dua arah begitu ya, tidak kita meminta dalam doa, tapi jawabannya juga ada di Alkitab seperti itu. Jadi ya, lebih indah kalau kita baca kitab sambil berdoa langsung dapat jawabannya, seperti yang pendeta Samuel pernah dikatakan tadi. Pendeta Sony Situmorang, silakan dengan tambahannya, terutama ketika kita membaca pertanyaan di bawah hari Rabu. Bagaimana kita melihat ketika Yesus mengutip, apa itu penekanannya terhadap pengalaman iman kita secara pribadi? Biasanya Yesus mengutip saduran atau kalimat-kalimat dalam Perjanjian Lama ketika dia sedang mengajar. Dan Yesus juga sering menggunakan itu setelah dia membuat mujizat atau perumpamaan, mujizat dan juga perumpamaan. Lalu kenapa sampai Yesus mengutip kalimat tersebut? Ketika ada orang bertanya, siapa Yesus? Lalu kenapa dia mengutip tulisan-tulisan Perjanjian Lama, Mazmur, dan juga Taurat? Karena kita mengetahui, kita telah melihat bagaimana keindahan dan daya tarik kitab Mazmur. Kembali, saya menekankan para pemirsa, Mazmur merupakan ekspresi hati, atau bisa kita katakan manifestasi kasih Allah yang diekspresikan melalui tulisan. Atau bisa kita katakan juga pergumulan hidup yang diekspresikan melalui tulisan. Bahkan dalam pelajaran hari ini itu merupakan doa. Dan itulah yang Yesus sering kutip. Coba kita lihat para pemirsa. Ada berapa pasal buku Mazmur? 150. 150 tersebut dibagi dalam 3 bagian. Nah, ini PR buat para pemirsa ya. Kemarin dapat hadiah sudah dapat hadiah kemarin. Ada berapa orang, Vi? Dapat hadiah? Ada 6 yang nanti akan saya Nah, umumkan. 6. Saya mau para pemirsa coba klasifikasi 150 pasal ini dalam 3 bagian. Menurut Anda saja, yang saya catat sih ada 6 bagian, tapi 3 bagian aja. Artinya ada pengelompokannya, ada pujian, ada doa, ada dan lain-lainnya. Saudara coba begini. Kenapa? Karena sama seperti ini. Penggunaan kitab Mazmur yang Yesus lakukan pada waktu dia memberikan perumpamaan, itu merupakan ekspresi atau doa atau pujian yang ditinggikan. Apakah penulis meng-support hal tersebut? Alfi tolong baca paragraf ketiga. Semua. Keindahan dan daya tarik yang luar biasa dari kitab Mazmur sebagai doa dan pujian terletak pada fakta bahwa kitab Mazmur adalah firman Tuhan dalam bentuk doa dan pujian yang saleh dari orang-orang beriman. Oleh karena itu, kitab Mazmur memberi anak-anak Allah saat-saat keintiman, seperti yang dijelaskan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan kalimatnya. Ada roh membantu. Dan kalau pemirsa baca berikutnya, kenapa Yesus mengutip tersebut, kalimat Daud, Tuhan telah berfirman, Tuhanku duduklah di sebelah kananku. Artinya apa? Ini merupakan apa? Pengalaman spiritual. Pernah nggak kita rasakan hal seperti dua itu ritual atau pengalaman spiritual? Pastor Sam, kalau mau makan berdoa nggak, Mas Sam? Doanya apa? Kalau sendiri doanya apa? Ya, supaya makanan itu jadi kesehatan. Oke, Ivy, mau tidur berdoa nggak? Berdoa, pendeta. Berdoa. Nggak, yang saya mau katakan begini. Saya kadang-kadang berdoa mau makan kalau di tempat umum, Bapak di surga berterima ini, amin. Itu pengalaman spiritual atau ritual? Bisa jadi ritual. Nah, pemazmur, kan ini kan judulnya bagaimana membaca kitab Mazmur. Menginginkan agar doa-doa dan pujian tersebut benar-benar dari dalam hati. Bukan hanya sekedar ritual. Ada buktinya? Coba Ivy baca paragraf terakhir bagian B, hari Rabu. Dengan kata lain. Dengan kata lain, saat Anda membaca kitab Mazmur, Anda akan menemukannya mengungkapkan harapan, pujian, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan kedukaan. Hal-hal yang dihadapi oleh orang-orang dimanapun, di setiap zaman, apapun keadaan mereka. Mereka berbicara kepada kita semua dalam bahasa pengalaman kita sendiri. Bahasa pengalaman kita sendiri dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang silakan dilanjutkan diskusinya para saudara-saudara dalam UKSS masing-masing merenungkan apa makna kitab Mazmur di dalam kehidupan kita. Apakah sudah kita integrasi di dalam kehidupan kita, cukup atau belum? Terakhir kita akan masuk ke hari Kamis dengan judul Dunia Kitab Mazmur. Kalau boleh kita lihat secara keseluruhan, kitab Mazmur itu bercerita tentang Allah, gitu ya, Pendeta Samuel Pardede, karena semua doa ditujukan, semua pujian ditujukan kepada Allah. Allah yang seperti apa? Karena kalau kita lihat para pemazmur ketika memanggil Tuhannya itu sangat pribadi. Ya Tuhanku, Allahku, Bapakku, begitu ya. Apa makna Allah bagi kehidupan mereka? Baik, kalau kita lihat ya, dunia kitab Mazmur ini, tadi Kak Eti sudah katakan, center pusatnya adalah Allah sendiri. Nah, itu makanya luar biasanya Mazmur ini adalah dia memanggil Allah atau memuji Allah itu sebagai Allah yang dekat dengan dia. Jadi panggilan akrabnya sama seperti kita punya orang tua nih. Kita kan punya panggilan akrab dengan orang tua kita atau punya sahabat. Kita punya panggilan akrab dengan sahabat kita. Dan itu hanya kita bisa rasakan karena kedekatan kita gitu. Jadi itu makanya sebenarnya pengalaman kitab Mazmur ini menunjukkan kedekatan antara si pemazmur dengan Allah. Yang walaupun Allah itu bertahta di sorga, tapi dia dekat dengan kita, ya. Jadi Mazmur ini mendekatkan kita dengan dia. Karena segala sesuatu yang kita nyanyikan semua tentang dia, ya. Sama seperti kalau manusia kan dunianya, ya, kalau misalnya orang yang jatuh cinta, makanya dunianya pacarnya, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau ini ingat kamu. Jadi di sini kita diingatkan bahwa kita Mazmur itu dunia kita Mazmur itu senternya adalah Allah. Artinya karena kalau kita lihat para pemazmur ini memang semua pikiran mereka, isi hati mereka, kerinduan mereka tertuju kepada Allah. Jadi kalau kita membaca setiap ungkapan, jangan lupa itu sedang diungkapkan kepada Allah. Ya, ungkapan hatinya kepada Allah karena dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi semua rangkaian dari kitab Mazmur itu adalah apa? Komunikasi antara si pemazmur dengan Allah yang dekat dengan dia. Makanya saya mau katakan, pernah nggak dengar istilah kalau seseorang lagi jatuh cinta maka bahasanya jadi puitis. Kitab Mazmur ini kan puitis loh. Kata-kata yang diucapkan, lirik-liriknya itu bukan hanya sekedar, tapi puitis. Karena memang si pemazmur lagi jatuh cinta sama Allah kita. Ya, pusat dari kitab Mazmur itu adalah Allah. Jadi kalau kita pun lagi jatuh cinta kepada Allah kita, maka kita jadi puitis sama dia. Ya, dalam arti kita menunjukkan ungkapan hati kita, ya tentu dengan bahasa kita. Jadi saya sangat senang sekali sebenarnya membaca, Pak,
membaca ungkapan cinta sebenarnya, ungkapan cinta dari si pemazmur kepada Allah. Jadi senternya adalah Allah sendiri. Dan kita juga sebenarnya pada zaman sekarang ya bisa melakukan hal yang sama. Ungkapan cinta kita kepada Allah kita bisa ungkapkan. Makanya seperti saya katakan tadi dari awal, kalau kita sudah terbiasa dengan kata-kata firman Tuhan, itu akan menjadi perbendaharaan kata kita. Karena biasanya kan perbendaharaan kata kan apa yang sering kita masukkan, apa yang sering kita baca, apa yang sering kita ucapkan. Ya, kalau itu sudah sering kita lakukan, itu akan menjadi ungkapan kita kepada Allah. Ya, jadi Kak Evi, ini yang bisa saya terangkan sedikit. Terima kasih. Amin. Indah sekali pendeta gambaran tentang Allah yang boleh dibawakan tadi. Pendeta Sony Situmorang, boleh kita tanggapi pertanyaan di bawah hari Kamis, dikatakan, bagaimana kitab Mazmur membantu kita memahami bahwa kita tidak dapat membatasi Tuhan hanya pada aspek-aspek tertentu dari keberadaan kita. Apakah yang mungkin menjadi bagian dari kehidupan Anda di mana Anda berusaha menjauhkan Tuhan? Gambaran indah yang Pendeta Samuel Pardede katakan tadi sepertinya tidak masuk akal bagi beberapa orang, karena para pemazmur ini sedang merasa jauh dari Tuhan. Tuhan, di mana Engkau gitu ya. Tapi kok bisa pengungkapannya seperti orang yang sedang jatuh cinta gitu, puitis dan lain-lain. Sepertinya orang ketika merasa Tuhan jauh susah untuk bernyanyi dan juga bersyukur. Tapi kok para pemazmur ini bisa begitu ya. Jadi bagaimana untuk memahami pengalaman pribadi pemazmur ini? Jawabannya adalah sentralitas Tuhan. Artinya Tuhan kita jadikan sebagai center. Tuhan kita jadikan sebagai panduan, sebagai penuntun, baik dalam hidup susah maupun senang. Benar kata Ivy. Ketika kita hidup susah, kita kadangkala memohon kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Bahkan kalau sakit keras, kita puasa 7 hari 7 malam. Atau puasa Esther 3 hari 3 malam. Ketika kita sakit keras atau ada pergumulan hidup, kita melakukan semua hal. Seolah-olah semua itu apa? Sebagai ajian, liturgi, ritual, atau apapun itu. Tapi ketika Anda senang, berapa orang yang datang kepada Tuhan. Bahkan ketika Anda diberkati, seringkali kita mulai mau menipu Tuhan. Benar ya? Ini Alkitab yang katakan juga. Ini bagian dari Habakuk Nabi kecil ya. Nah, Habakuk Nabi kecil. Baca di buku Habakuk. Kita baca di buku Malaki Nabi kecil juga. Kita sering menipu Tuhan. Tapi sentralitas Tuhan dalam kehidupan itu menghasilkan ibadah yang sentral juga. Afi, jawabannya tolong baca paragraf kedua hari Kamis dan paragraf ketiga bagian B dari kata para. Silakan. Sentralitas Tuhan dalam hidup menghasilkan sentralitas ibadah. Ibadah di mana pemazmur hidup pada dasarnya berbeda dari ibadah seperti yang dipahami banyak orang saat ini. Karena ibadah dalam budaya Alkitabiah adalah pusat alami dan tak terbantahkan dari seluruh kehidupan komunitas. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi, baik maupun buruk dalam kehidupan umat Tuhan, mau tidak mau diungkapkan dalam ibadah. Allah mendengar pemazmur dimanapun dia berada dan menanggapinya pada waktunya yang sempurna. Paragraf 3. Para pemazmur memahami bahwa kedekatan dan keterpencilan tidak dapat dipisahkan dalam keberadaan Allah yang sejati. Para pemazmur memahami dinamika ketegangan rohani ini. Kesadaran mereka akan kebaikan dan kehadiran Tuhan di tengah apapun yang mereka alami, itulah yang memperkuat pengharapan mereka sementara mereka menunggu campur tangan Tuhan, bagaimanapun dan kapanpun dia memilih untuk melakukannya. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah para pemirsa, mari kita simpulkan bersama pelajaran pertama dari kuartal pertama 2024 dengan judul Cara Membaca Mazmur. Jadi ketika kita membuka kitab Mazmur, apa sikap, apa konsep yang perlu kita sadari supaya ketika kita membaca banyak yang kita dapatkan mengenai Allah. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu? Ketika penulis pelajaran mengatakan cara membaca Mazmur, maka penulis pelajaran yang merupakan seorang hamba Tuhan yang saat inilah editor pelaksana Ensiklopedia Seventh Adventist ingin membawa kita untuk memahami bahwa perasaan, ujian iman, pencobaan, pengalaman hidup umat-umat Tuhan pada masa yang lampau sangat mirip, bahkan selaras dengan pengalaman kita pada saat ini. Sehingga dianjurkan kepada kita, ketika dulu mereka bermazmur, tidak ada salah saudara bermazmur. Apa itu bermazmur? Mengekspresikan apa yang kita rasakan. Atau dawai, atau alunan rasa yang kita rasakan
yang bisa kita ekspresikan melalui tulisan, atau kita nyanyikan, atau kita doakan, merupakan bagian penyembahan, sehingga itu akan bawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saran saya kami kepada para pemirsa, mulai kuartal ini tolong baca buku Mazmur setiap hari. Terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk ajakan dan juga kesimpulannya. Silakan Pendeta Pardede dengan kesimpulannya. Ya, baik. Terima kasih Kak Evi. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, ya, tadi diulang-ulang ya, ditekankan bahwa Mazmur ini adalah inspirasi, ya, inspirasi dari Allah. Pujian yang diinspirasikan, doa yang diinspirasikan. Jadi sebenarnya kalau saya mau katakan aplikasi kita setiap hari, kita bisa mengutip, ya, mengutip Mazmur ini dalam setiap situasi. Karena tadi kan Mazmur ini adalah lagu dalam setiap musim, ya, dalam setiap situasi, apapun itu, mau senang, mau susah, mau duka, apapun itu, ya, kita bisa mengulang-ulang kitab Mazmur ini. Karena kitab Mazmur ini bukan hanya sekedar ungkapan si penulis, tapi itulah diungkapkan berdasarkan inspirasi, ya, berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus yang sangat relevan, ya, sampai saat ini ketika kita juga menggunakan ungkapan tersebut ketika kita berbicara kepada Allah, baik melalui ujian maupun doa-doa kita. Saya rasa itu Kak Evi. Amin, puji Tuhan. Baiklah, untuk mengakhiri saya akan membacakan 6 pemenang dari kuis kita di episode yang lalu dalam menutup segala rangkaian pelajaran kuartal ketiga di tahun 2023. Terima kasih untuk partisipasinya. Seperti yang Pendeta Sony Situmorang tanyakan, apa itu puasa Ester? Begitu ya, terdapat di mana ayatnya dan juga metodenya, apa yang dilakukan. Dan bagi yang sudah menjawab dengan lengkap dan juga cukup lengkap, saya akan bacakan 6 nama berikut ini. Manalu Washington, Jenner Silitonga, Indah List, Puja Purba, Jeffrey Tauran, dan Ronald Walean. Terima kasih sekali untuk partisipasinya, dan bagi ke-6 nama yang sudah saya bacakan, mohon hubungi kami di nomor 0821 7777 5624. Selengkapnya ada di bawah sini. Mohon dihubungi dari nomor Bapak dan Ibu masing-masing untuk berkenalan, dan juga nanti kami akan mintakan detailnya untuk pengiriman hadiah yang sudah dijanjikan. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya. Kami harapkan ada lagi kesempatan berikutnya, karena biasanya kalau sudah dimulai, nanti Pendeta Sony Situmorang akan menyiapkan yang berikut-berikutnya lagi untuk mungkin penutupan dari kuartal pertama di tahun 2024 ini. Baiklah, mari kita sama-sama menutup dalam doa. Pendeta Sony Situmorang akan berdoa bagi kita. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan oleh karena kami mulai mengerti kenapa buku Mazmur ditulis. Terima kasih oleh karena Engkau telah berkati hamba-Mu, Pendeta Samuel Pardede, Iveta, demikian juga Daniel di belakang layar, dan seluruh pemirsa yang setia menyaksikan acara ini. Berkati mereka Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Berkati mereka dalam spiritual atau kerohanian mereka. Dan biarlah Bapa, mereka akan semakin terlibat dalam pelayanan penginjilan dengan membagikan link video ini untuk orang-orang sehingga banyak pribadi terberkati. Bapak, bila mana para pemirsa punya masalah, problema, pergumulan hidup, atau ucapan-ucapan syukur yang mereka rasakan, biarlah kiranya Engkau dengar, Engkau jawab, dan Engkau berikan jalan keluar, dan limpahkan berkat Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya, kami iman yang Engkau akan dengar doa kami ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Pardede dan juga Pendeta Sony Situmorang. Kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Bagi para pemirsa, kami tunggu respon melalui komen maupun pertanyaan di kolom di bawah ini. Mohon dituliskan, kami akan menanggapinya di kesempatan mendatang. Dan jika sambil belajar tadi, saudara-saudara bertanya, bagaimana caranya saya bisa berdoa seindah para pemazmur? Itu yang akan kita bahas minggu depan di pelajaran kedua. Sampai bertemu, Tuhan memberkati kita sekalian.